Kisah dunia lain. Gunung Lawu merupakan sebuah gunung yang sangat sakral untuk sebagian masyarakat, apalagi yang ada di Pulau Jawa. Pas kita pegangin pada saat itu dia nunjuk ke satu titik. Gue ngikutin nih arah tunjukan jarinya dia ke sana, ada apa sih. Dan ternyata pas dia nunjuk situ, gue ngeliat sosok kakek-kakek pada saat itu. Beda ya sama sosok yang masuk itu? Beda. Nah, jadi si sosok kakek ini tuh ngeliatin temen gue pada saat temen gue kesurupan itu. Sosoknya itu dia pakai baju putih, kayak baju camping gitulah, baju camping. Terus pakai ikat kepala juga, jenggotnya tuh segini. Gue langsung ngeliat ke arah belakang gue gitu, itu kakek-kakek suruh pulang, dia bilang gitu. Setelah dia nanya, lu kemarin naik gunung mana terakhir? Tapi yang anehnya setelah Candi Kete itu gue berdua nyasar. Gue nyasar. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Gunung, tempat yang tinggi, menyimpan berbagai misteri. Dari era dulu, banyak orang-orang yang memilih gunung sebagai tempat pertapaan atau tempat untuk menenangkan diri. Banyak sekali cerita-cerita tentang pendakian, tapi kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren sekali karena beliau ini kisahnya bukan hanya kisah horor tentang pendakian, tapi juga ada tentang kisah supernatural dan perjalanan spiritual beliau. Langsung saja kita undang Indra Stories. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu ya? Lama gak ketemu. Kiat mau sehat nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Udah hampir setahun. Hampir setahun betul. Boleh dikasih tahu sama teman-teman kisah dunia lain kalau Mas Indra ini ada apa namanya, podcast kisah pendakian juga kan? Ada podcast, nama channelnya tuh Indra Stories. Indra Stories ya. Ya. Kalian harus nonton di sana juga karena banyak banget cerita-cerita yang kalau di sana ceritanya gimana sih? Boleh dijelasin sama teman-teman? Cerita-cerita tentang pendakian sih mas. Nah, jadi mereka yang mendaki itu mengalami ya kayak tersesat, terus ketemu pendaki yang udah nggak ada, ya kayak gitulah. Kayak gitu ya kira-kira. Tapi kali ini beda dong yang mau diceritain di sini. Beda. Ini gue sendiri yang ngalamin sih. Tentang apa itu? Sinopsisnya sedikit aja. Jadi gue 3 kali naik ke gunung tersebut, itu ketemu dengan sosok yang sama dan tanpa gue sadari sosok itu adalah sosok Eyang Lawu. Gunung Lawu merupakan sebuah gunung yang sangat sakral untuk sebagian masyarakat, apalagi yang ada di Pulau Jawa. Jika kita sedang memasuki bulan Suro, banyak banget orang-orang yang melakukan pendakian, bukan hanya tentang alam, tapi juga tentang diri mereka. Kita simak cerita Indra Stories tentang kisah Eyang Lawu. Langsung Mas Indra. Oke, Ki. Jadi ini pendakian pertama ya dulu pendakian pertama kali ke Gunung Lawu nih. Jadi memang waktu itu naik ke Gunung Lawu tuh dadakan, sampai alat-alat semua juga itu gue minjem sih. Terus terang gue minjem karena memang waktu itu bener-bener dadakan lah gitu. Nah di pendakian ini tuh awalnya tuh normal aja sih, normal aja sampai di akhirnya gue ketemu di pos 2. Setelah pancuran 7 itu gue ketemu di pos 2. Nah jalan dari pos 2 itu gue bertiga nih di belakang. Nah gue tuh kalau naik tuh selalu di belakang jalan gitu. Sweeper ya? Sweeper. Nah pas gue jalan itu gue refleks manggil teman gue yang di depan. Gue panggil teman gue Alam namanya kan. Lam, tungguin gue Lam gitu. Nah itu kaki gue tuh gemeteran gitu. Kaki gue tuh gemeteran pas gue ngeliat ke arah paha gue tuh gue ngeliat ada tangan tuh megangin di apa paha gue gitu. Gue sempet ngeliat karena kan kelihatan dari ini ya, dari celah kaki itu kepalanya tuh di tanah. Kepalanya tuh di tanah gini, megangin kaki gue gitu. Dari dalam tanah itu ya? Iya bisa jadi. Soalnya waktu itu tuh gue jalan emang habis asar lah, masih siang, masih terang gitu kan. Sampai akhirnya sebelum di pos 3 itu gue ketemu malam lah, maghrib gitu. Biasalah kalau pas azan berhentilah kita kan, break gitu. Nah gue nge-break tuh istirahat sebelum pos 3. Gue duduk sambil senderan di keril gitu kan. Nah teman gue nih di seberang nih berdua, dia masak, bikin kopi kayak gitu.
Nah di saat pas gue naruh keril itu, gue senderan, gue ngeliat ke arah belakang. Itu pas gue ngeliat ke arah belakang tuh awalnya gue kira kunang-kunang ya, kayak kunang-kunang yang nyala kayak gitu. Nyala. Tapi kalau kunang-kunang itu yang gue tahu tuh dia misalkan dia terbang itu mencar gitu kan. Tapi ini enggak, beriringan gitu. Dan itu gue lihat pada saat itu ada 6 pasang totalnya. Berarti ada 3 pasang. Soalnya ada 6. Jadi di atas agak kanan sama di kiri itu beriringan semuanya. Dan pada saat itu juga gue langsung samperin teman gue sholat maghrib dadakan. Tapi itu cahayanya mirip kunang-kunang ya memang? Iya. Warnanya? Tapi dia merah Ki. Oh. Merah. Kalau kunang-kunang itu kan yang gue tahu kayak cahaya. Kayak gitu kan. Ini merah gitu, merah. Nah akhirnya ya udahlah, gue ngelanjutin tuh sampai di pos 3, gue ngecamp di situ, dan akhirnya besok paginya gue lanjutin lagi menuju ke Gupak Menjangan. Nah di Gupak Menjangan itu gue nggak ngalamin hal yang aneh sih gitu kan. Itu di situ gue ngecamp, terus gue summit. Nah setelah summit kita turun, dan habis zuhur itu gue langsung dari Gupak Menjangan itu turun menuju ke base camp. Nah cuma kejadian aneh di tempat yang sama nih pada saat itu. Jadi gue sampai di pos 2 waktu pas kejadian tangan, gue ngeliat tangan itu kan di pos 2 juga, tapi setelahnya. Nah ini pun setelahnya, tapi kondisi turun. Jadi pas berangkat itu setelah pos 2 tapi kondisi naik, tapi pas turun itu setelahnya pos 2 kondisi turun. Nah di situ walaupun di alam kita nggak kedengeran azan, tapi kita tahu lah maksudnya ini udah masuk waktu azan gitu kan, maghrib. Nah teman gue ini udah gue bilangin gitu, berhenti dulu gitu, ngebreak nungguin azan maghrib lah gitu, kita tunggu 10 menit apa 15 menit gitu. Tapi dia bilang udah kelamaan ya, keburu malam. Begitu dia habis ngomong kayak gitu, itu kalau nggak salah nggak jauh lah, mungkin 3 langkah lagi setelah dia ngomong kayak gitu, kesurupan dia. Nah langsung di situ juga. Nah pada saat kesurupan itu memang gue ngeliat tuh dari semak-semak sebelah kanan itu kayak ada yang nerekam dia gitu. Nah sosoknya itu kayak apa ya, badannya tuh harimau sampai kepala, nah ke bawah tuh kaki manusia gitu. Berarti ini sosok makhluknya separuh-separuh ya? Separuh-separuh. Nah temen gue yang kesurupan itu coba kita kita tenangin lah kayak gitu, karena kan dia udah namanya orang kesurupan kayak gitu-gitulah. Kondisi di gunung lagi. Betul. Yang gue khawatirin tuh pada saat itu dia lari ke jurang gitu kan, yang mengakibatkan nyawa dia terancam lah kayak gitu. Nah itu kita pegangin. Pas kita pegangin pada saat itu dia nunjuk ke satu titik. Gue ngikutin nih arah tunjukan jarinya dia ke sana, ada apa sih. Dan ternyata pas dia nunjuk situ, gue ngeliat sosok kakek-kakek pada saat itu. Beda ya sama sosok yang masuk itu? Beda. Nah jadi si sosok kakek ini tuh ngeliatin temen gue pada saat temen gue kesurupan itu. Sosoknya itu dia pakai baju putih kayak baju camping gitulah, baju camping, terus pakai ikat kepala juga, jenggotnya tuh segini. Nah jenggotnya itu nggak semuanya putih, bercampur dengan hitam. Nah itu teman gue nunjuk ke situ ke arah itu gitu kan pada saat itu. Nah setelah teman gue nunjuk itu, ini walau alam ya, maksudnya teman gue tuh bisa sadar dengan sendirinya. Setelah dia nunjukin ke sudut tersebut gitu. Nah begitu sampai di base camp, sampai di bawah, gue tanyalah sama dia gitu kan, waktu lu nunjuk emang lu ngeliat apa? Gue bilang kayak gitu kan. Nah terus dia bilang, gue ngeliat kakek-kakek, dia bilang gitu. Dan kakek-kakeknya masih ada di sini, kata teman. Ikut turun. Nah, yang dilihat sama teman gue itu si kakek ini tuh kayak apa ya? Maksudnya kayak marahin si harimau yang masuk ke badannya dia itu gitu. Karena dia ngelihat dari tatapannya lah pada saat itu. Gue juga pada saat itu ngelihat, cuma gue nggak ngomong sama dia gitu. Si kakeknya itu ya wujudnya. Nah teman gue ini ya gue biarin lah dia cerita perjalanannya dia pada saat itu. Sampai akhirnya pas kita balik nih di mobil, nah ini dia yang bawa mobil. Itu gue duduk di belakang dia kan, duduk di belakang dia. Itu dia tuh ngeliat ke jendela, ngobrol sendiri.
Masih ngobrol sama dia? Masih ngobrol sampai dia bilang, "Kek, makasih Kek, saya mau pulang," kayak gitu kan. Lu bawa mobil yang bener, gue bilang gitu. Iya. Karena kan namanya jalur pendakian kan jalanannya liku-liku gitu. Lu nyetir yang bener, gue bilang gitu. Enggak, itu kakek yang tadi mau pamitan, kata dia gitu. Berarti itu masih diikuti dari luar mobil itu ya? Iya, betul. Nah, singkat cerita, akhirnya gue sampailah di rumah nih. Gue pulang ke rumah. Nah, itu gue aktivitas kayak biasa. Nah, dulu itu gue pernah ikut salah satu majelis lah gitu, tarekot kayak gitulah. Nah, teman gue majelis ini mainlah ke rumah nih ceritanya. Mau ngopi lah gitu, ngobrol-ngobrol. Begitu teman gue datang nih ngopi, gue bikinin kopi. Teman gue tuh langsung nembak. Gue belum sempat ngobrol banyak lah sama dia. Begitu dia datang, "Lu minum apa Bang?" "Gue ngopi aja deh, Ra." Pas begitu gue bikinin kopi, gue kasih, dia langsung nembak. Gue tuh gini, "Lu kemarin naik gunung mana?" Langsung tahu. Nah, gue pada saat itu ditanya sama dia, gue kaget kan. Terakhir sih gue bilang, gue naik ke Gunung Lawu, gue bilang gitu kan. "Kapan lu naik?" "Ya udah sebulan yang lalu lah, sebulan lebih," gue bilang gitu. Akhirnya dia langsung buka suara, dia bilang, "Itu kakek-kakek suruh pulang," katanya. Dia tahu dari mana itu kakek-kakek itu? Entahlah, mungkin dia pernah mempelajari kebatinan lah gitu ya, Ki. Tapi yang jelas dia benar-benar ngomong kalau itu sosok kakek-kakek ya? Iya, Dan dia. tepat seperti yang dialami. Betul. Jadi dia pas gua ngasih kopi, dia langsung ngeliat ke arah belakang gua gitu. Itu kakek-kakek suruh pulang, dia bilang gitu. Setelah dia nanya, "Lu kemarin naik gunung mana terakhir?" gitu. Terus pada saat itu gue bilang gini, kalau misalkan dia nggak ganggu ya udah biarin aja, gue bilang gitu. Cuma terjadi perdebatan lah gue sama teman gue itu, nggak bisa, Ndra, itu jin gunung, biar dia balik ke tempatnya kayak gitu. Lu kan pernah diajarin kan dulu kayak gini gitu lah. Ya udah akhirnya semacam kayak gue tuh semacam kayak gini loh, Ki, kayak ngebatin gitu loh, ngebatin yang bisa dibilang bicara, cuma bicaranya itu gue kayak ngomong sama diri gue sendiri pada saat itu. Gue bilang, "Makasih Kek," gue bilang, gue manggilnya Eyang. "Makasih Eyang udah nganterin saya ke rumah, sekarang Eyang bisa kembali lah gitu. Dan saya kalau boleh tahu saya boleh manggil siapa." Cuma di batin gue tuh yang kuat pada saat itu Eyang, panggil Eyang gitu. Udah. Nah, dulu tuh gue belum punya yang namanya YouTube horor, tuh gue belum pernah nonton yang namanya podcast ya? belum. Dan gue juga nggak tahu konten-konten horor itu. Nah, setelah beberapa lama, kurang lebih 2 bulan lah gitu, sekitar 2 bulan, teman gue ini nonton salah satu channel YouTube lah gitu. Serius lah dia nonton gitu kan. Gue tanya, "Lu nonton apa sih? Serius banget lu?" Gue ajak ngomong, gue dicuekin gitu kan. Ini cerita seru, kata dia. Nah, pas gue lihat pada saat itu kok judulnya Eyang Lawu. Nah, gue langsung keinget sama kejadian teman gue itu bilang waktu di rumah. Nah, di situ gue penasaran, Ki. Gue coba cari tahu Eyang Lawu itu apa gitu. Ngerasa relate ya sama sebutan Eyang itu ya? Nah, itu dia. Nah, akhirnya gue coba buat naik lagi nih, Ki, ke Gunung Lawu tersebut. Gue coba naik lagi. Nah, gue ngajak, waktu itu gue naik tuh ada 9 orang. 9 orang dari rumah itu kita pakai elf gitu kan. Dan gue ngajak om gue nih. Gue tanpa apa ya, maksudnya tanpa direncanakan gue ngajak beliau gitu. Nah, beliau ini tuh yang bisa dibilang dulu tuh dia lulusan pesantren lah gitu. Dia ngerti sama hal-hal spiritual kayak gitu kan. Gue ajak lah dia gitu. "Ayo Cing, ikut naik gunung." Paham lah ya sama dunia-dunia seperti itu. Betul. Nah, cuma pada saat biasalah kalau kita mau mendaki kan malamnya kita packing, beres-beres, mempersiapkan segala sesuatunya gitu kan. Pada saat mempersiapkan alat-alat itu gua nggak tahu ya, maksudnya di hati gue tuh udah feeling gue tuh udah nggak enak banget gitu. Cuma pada saat itu gue coba buat memperbaiki sugesti gue lah gitu. Nggak ada apa-apa kok gitu. Nah, akhirnya pas pagi kita berangkat lah gitu. Dari jalur yang sama? Dari rumah dulu nih. Oh, dari rumah dulu. Dari rumah gue berangkat jam 9 pagi nih, Ki. Nah, cuma yang aneh itu kalau perjalanan ke Lawu itu gue sampai jam 1 malam. Yang itu di luar logika banget lah. Banget ya gitu ya. Iya. Berangkat jam 9 pagi nyampainya jam 1 malam. Nah, jadi di perjalanan itu gue sempat tertidur kan, sempat ketiduran. Nah, si drivernya ini memang biasa yang bawa pendaki. Otomatis dia tahu dong jalannya, paham. Di tengah perjalanan itu
gue sempat kebangun di rest area, ternyata si driver ini ngisi e-tol. Akhirnya gue tidur lagi. Setelah ngisi e-tol itu jalan, gue masih kondisi tidur. Nah itu gue kebangun karena teriakan salah satu teman gue gitu. Teman gue ini perempuan, dia teriak gitu kan. Gue kebangun kan pada saat itu. Pas gue kebangun, kondisi elf itu ada di bahu jalan, berhenti. Bahu jalan. Gue tanya ada apa sih? Gue bilang gitu, kenapa sih? Itu keril. Jadi si bagasi mobilnya ini kebuka. Bagasi belakangnya elf itu? Iya, kebuka. Nah pada saat itu gue ini semalam gue perasaan gue nggak enak gitu. Nah terus di perjalanan tiba-tiba si bagasi mobil ini kebuka. Kalau seandainya nggak dikunci, harusnya dari awal udah kebuka. Iya, betul. Ini udah masuk udah masuk tol, kita di tol sampai akhirnya itu 3 keril itu harus kita relakan karena kelindes mobil gitu kan. Dan di situ isinya perlengkapan kita semua lah kayak kompor, logistik penting betul kayak gitu. Udah akhirnya ya udahlah karena kita udah di perjalanan, lanjutlah akhirnya kita jalan gitu. Di mobil itu gue nggak kerasa gitu ya. Mungkin karena gue menikmati perjalanan atau gimana gitu, gue nggak ngerti lah. Sampai akhirnya gue sampai di base camp Gunung Lawu itu jam 1 malam. Jam 1 malam lah gue sampai, dan gue juga nggak tahu di pendakian gue itu ternyata suro. Oh itu pas bulan suro? Iya. Atau pas malam 1 suronya? Malam suro. Jadi gue naik. Ini gue naik ini belum ketemu pos 1 ya, masih di bawahnya pancuran 7 itu. Oke. Gue jalan berdua sama teman gue nih, kan 9 orang. Yang 7 jalan duluan, gue belakangan. Biasa sweeper lah. Sweeper ya. gitu. Nah di situ gue berhenti di Candi Kete. Di Candi Kete itu gue berhenti, ngobrol lah sama teman gue, ngerokok gitu kan. Gue lanjut lagi jalan. Nah teman gue ini bisa dibilang dia ini anak Mapala. Anak Mapala kan, dan dia juga udah beberapa kali ke Gunung Lawu gitu kan, yang menurut gua safety lah buat gua gitu kan. Dari sisi jalur, kondisi segala macam dia pasti lebih paham. Tapi yang anehnya setelah Candi Kete itu gue berdua nyasar gitu. Gue nyasar. Iya, sampai dia nanya sama gua, "Bang, ini kita lewat mana ya?" Wah, gue juga nggak tahu nih bang, gue bilang. "Lu biasanya lewat sini lewat mana?" "Gue belum pernah nemuin nih jalur," kata dia. Karena pada saat itu gue memang bawa golok tebas gitu kan. Ya udah, pada saat itu gue inisiatif ke temen gue bilang ya udah nih kita lanjutin aja ngelewatin jalur ini, karena kalau kita balik lagi kan lumayan jauh. Lanjutin aja, kalau misalkan ini jalan makin rapet ya itu ntar urusan belakangan deh, apa kita balik lagi atau kita lanjut. Sampai akhirnya gue jalan-jalan itu pohon makin rapet, makin ketutup jalan itu. Gue tahu sih di sana ada jalur gitu, cuma gue nggak berani lah gitu karena rapet gitu kan, udah bener-bener rapet. Dan gue berhenti di situ sama teman gue, "Bang, ini kita di mana ya? Ngerokok dulu deh bang, biar tenang deh gitu." Nah pada saat pas gue ngerokok itu gue ngelihat ada terpal tenda di atas gitu kan. Oh udah kelihatan ya? Kelihatan. Gue bilang sama temen gue, "Bang, di atas kayaknya warung tuh," gue bilang gitu, karena ada terpalnya. Cuma gimana bang, kita mau lewat buat nyampe ke atas gitu. Ya udah deh, kita babat-babat jadi gitu kan. Buka jalur gitu. Nah akhirnya begitu pas gue buka jalur, gue sampailah di pancuran 7 itu. Nah begitu gue sampai di pancuran 7 itu, kolamnya itu penuh dengan kembang 7 rupa dan ada payung emasnya gitu. Ketemulah gue sama teman-teman gue Ki di situ. Ketemu sama teman-teman gue. Teman-teman gue ini malah ada posisinya di bawah, jadi gue muncul dari atas. Iya, gitu kan. Nah akhirnya begitu gue sampai, teman gue ini yang 7 orang nih lanjutlah jalan. Nah gue berdua gantian dong istirahat. Di situ gue mulai aneh ngeliat temen gue yang tadi gue bilang dia backgroundnya ini Mapala, naik gunung udah sering gitu kan. Kok baru sampai sini tuh udah ngedrop fisik. Entah dia ngajakin, "Bang, gue mau tidur dulu ya," dia bilang itu. Sampai akhirnya dia ke toilet. Di situ ada toilet di depan warung itu. Dia balik lagi. Gue sakit perut Ki. Gue tanya sama dia, "Bang, toiletnya enak nggak?" "Enak bang." Nah terus terang kalau naik gunung itu jarang pup sebenarnya. Ini bisa dibilang pup pertama gue lah pada saat di gunung. Mungkin karena ada toilet juga Ki gitu kan. Akhirnya gue ke toilet itu.
Cuma lagi-lagi perasaan gue nggak enak. Saking nggak enaknya perasaan gue pup di toilet itu, pintu toilet gue buka. Karena ngerasa nggak enak lah ya. Udah nggak enak banget. Cuma karena gue kalau gue buka semua kelihatan banget gitu kan. Akhirnya gue tutup deh setengah gitu kan, separuh. Begitu gue udah selesai pup, gue bersih-bersih, gue mau bangun gue nengok ke atas. Itu di atas kepala gue tuh ada tangan gini, menjulur tangan itu. Cuma yang gue aneh tuh jarinya cuma 3. Jarinya cuma 3. Awalnya gue berpikir itu pada saat itu ini binatang gitu kan, tapi ini penuh dengan bulu hitam semua. Dan dia muncul itu dari ventilasi. Oh, ventilasi toilet. Pintunya toilet itu ya? Belakang toilet. Itu gue nggak mikir, gue nggak sempat berpikir lagi lah. Gue langsung lari, gue keluar, gue bangunin teman gue, langsung gue ajak jalan. Nah di perjalanan itu gue berdua doang nih sama teman gue. Gue jalan sampai, kan kita megang HT ya, kontek-kontekan lah sama tim yang di depan. Nah ternyata mereka udah sampai di pos 3 gitu. Nah gue di pertengahan antara pos 2 dengan pos 3. Akhirnya yang awalnya kita mau camp di Gupak Menjangan, akhirnya gue putusin ya udah camp di pos 3 aja karena cuaca udah mau mulai gelap nih gitu. Begitu pas habis gue ngontek tim gue yang di depan, gue mau jalan, teman gue berhenti, gue pun berhenti. Di situ gue nggak dengar suara gamelan. Lama banget itu suara gamelan itu. Sampai akhirnya teman gue sama gue nih lihat-lihatan. Bang, lu denger nggak? Denger bang. Mungkin lagi ada pesta kali di bawah. Gue bilang gitu. Suaranya ke bawah angin. Gue coba berpikir logis nih. Jauh dong itu. Gue coba berpikir logis. Tapi teman gue bilang, ini mau maghrib bang. Siapa yang bikin kayak gituan gitu kan? Suara berisik kayak gitu. Ya udah deh. Akhirnya gue sampai diem gue di situ. Gue diem. Sampai gue duduk dulu gitu kan. Begitu suara gamelan itu hilang, gue langsung lanjut tuh jalan. Lama itu? Lumayan lama. Jadi suaranya itu yang tadinya nyaring, terus kayak sayup-sayup, terus dia kedengeran lagi nyaring, kayak gitu terus tuh Ki. Itu yang bikin gue nggak mau ngelanjutin jalan gitu. Pas gue mau jalan suaranya nyaring lagi gitu. Udah akhirnya sampailah di pos 3, kita ngecamp, bermalam lah di situ. Nah yang aneh ini teman gue ini yang cewek, dia ada di dapur. Kita bikin namanya tuh dapur darurat gitulah buat masak, buat masak gitu kan. Dia sendiri di situ Ki. Kita lagi masang tenda. Pas dia sendiri pada saat itu dia dengar suara di telinganya dia, kayak gitu. Nah teman gue yang cewek ini langsung manggil om gue ini, karena kan kita semua tahu lah di situ yang ngerti, yang paham beliau. Beliau. Dipanggil lah om gue pada saat itu, Cing, bentar dong temenin gue. Kenapa? Tadi gue dengar suara. Udah lu nggak usah takut. Kata om saya gitu kan. Udah lu nggak usah takut. Ntar bentar lagi si Indra kesini. Nah saya juga nggak tahu nih maksud dia ngomong kayak gitu apa gitu. Setelah nggak lama dia ngomong kayak gitu, dia balik ke tenda. Saya datang ke situ. Pas banget ya. Pas. Nah saya cuma dikasih tahu sama teman saya yang cewek itu, Indra, om lu tadi bilang ke gua nanti bentar lagi lu kesini. Lu bener datang ke sini, Cing, lu balik ke tenda. Ada apaan ya? Ya nggak tahu, gue bilang. Emang lu ngerasain apa sih? Gue bilang gitu. Tadi dia cerita sama saya tuh cerita. Tadi gue dengar suara kayak suara yang bisikin di kuping gue. Dia bilang gitu. Kayak gimana suaranya? Kayak gitu. Udah, lu nggak usah ambil pusing, gue bilang gitu. Anggap aja itu mungkin suara angin lah gitu. Tapi gue penasaran, kata dia gitu. Nah singkat cerita, setelah kita makan, kita ngopi di situ, kita baliklah ke tenda nih Ki. Karena temen gue masih penasaran dengan kejadian sore itu gitu kan, dia ke tenda gue lah. Nah tenda itu kan ada pintu tendanya gitu kan. Nah dia duduk di situ, berarti kan gue menghadap ke pintu tenda. Keluar. Dia cerita lah, dia nanya. Tadi yang gue lihat tuh, yang gue dengar tuh suara apa sih Indra sebenarnya gitu kan. Udahlah, gak usah dibikin pusing, gue bilang gitu. Pas dia lagi nanya-nanya kayak gitu, tiba-tiba teman gue tuh langsung gue suruh, udah lu balik ke tenda buruan lu. Lu kenapa sih? Gue mau di sini dulu bentar ngerokok dulu gitu, kata dia. Udah lu balik buruan. Jadi kenapa saya suruh dia balik? Karena sosok yang dia ceritakan itu ada di belakang dia. Sosoknya seperti apa itu? Sosoknya tuh bisa dibilang ini ya. Ini kita ada daging ya. Dia tuh jadi kayak tulang sama kulit langsung gitu. Terus ininya tuh kempot gitu.
rambutnya tuh panjang, tapi panjangnya ini nggak lebat, tipis. Itu saya waktu itu mungkin ngeliatnya kayak tengkorak tapi ada kulitnya lah kayak gitu. Jerangkong kalau Jawa itu ya. Apa tuh Ki? Ya itu makhluk seperti itu. Makhluk kayak gitu ya. Nah akhirnya setelah saya suruh balik ke tenda, saya tutup tenda saya. Pada saat itu saya berpikir tidur malam ini kayaknya gue nggak bisa tidur, karena kayaknya gue bakal kena teror nih gitu. Nah karena saya nggak bisa tidur, akhirnya saya nyetel murotal di handphone saya setel murotal sampai akhirnya saya ketiduran dan bangun pagi. Udah kita makan, lanjut nih Ki perjalanan. Nah akhirnya di perjalanan itu gue sempat bisa dibilang podcast lah gitu, di Pakunjangan itu gue podcast. Nah cuma yang pada saat itu yang gue aneh tuh podcast gue pada saat itu gue kan masang kursi lipat, ngeset lah gitu ya. Itu cuaca tuh bagus, makanya gue ngeset lah di situ. Begitu gue duduk, gue pasang kamera, itu cuaca tuh langsung gelap. Kabut turun semua ya itu. Turun semua gitu, langsung gelapnya itu pekat lah gitu. Sampai akhirnya gue dijemput sama teman gue yang udah sampai di tenda. Dijemput lah gue akhirnya. Nah kita bermalam lah di Gupak Menjangan itu. Nah setelah kita bermalam di Gupak Menjangan, pagi kita summit kayak pendaki-pendaki lain lah gitu, kita summit. Nah cuma waktu itu memang tujuan gue itu bisa dibilang gue mau explore Gunung Lawu gitu. Sampailah kita di warung Boiem. Di warung Boiem kita legend ya, kita makan pecel, nasi pecel. Beberapa teman gue naik ke atas dan gue sama om gue ini ke pendopo. Jadi di belakang warung Boiem itu ada pendopo gitu. Gue ke pendopo itu, dan di pendopo itu gue lihat banyak tiker pandan, tiker pandan. Nah terus di depan pintunya itu ada dupa gitu kan. Gue sempat ke depan pintunya itu. Nah, akhirnya di situ teman gue ini ngajak, yuk kita ke Hargo Dalem, kata dia gitu. Oh yaudah yuk kita ke Hargo Dalem. Sekalian explore karena gue baru pertama kali tuh gue ke ke Hargo Dalem. Gue lewat samping dari pendopo itu, gue jalan belakangan, teman gue duluan, di belakangnya om gue. Di samping pendopo itu ada sebuah mungkin toilet atau gudang, gue nggak ngerti lah pada saat itu ya karena gelap. Nah pas gue ngelewatin bangunan itu di pintunya itu tuh ada kepala. Kiatma mungkin tahu leak ya? Iya, kepala raksasa yang taring gitu ya. Biasanya kan warnanya merah ya mukanya. Ini warnanya hitam. Hitam semua. Dan itu rambutnya tuh yang gondrong acak-acak. Cuma yang saya aneh, ini cuma kepala doang, nggak ada badannya nggak ada. Nah akhirnya saya nyusul om saya sama teman saya, terus kita lanjut ke Hargo Dalem. Nah di sini yang bikin saya menarik itu di Hargo Dalem. Jadi begitu di Hargo Dalem, om saya memang dia tujuannya untuk ziarah lah gitu, spiritual gitu, karena dia bisa dibilang silaturahmi lah gitu kan bahasanya. Om saya naik duluan nih, saya ngelihat dari bawah dia tuh udah kayak apa sih, ngirim doa lah kayak gitu. Nah teman saya nyusul ke atas. Nah saya copotin sepatu, saya naik sambil megang GoPro waktu itu kan. Begitu saya nyorot tangga, saya angkat kan kamera gitu. Itu di sebelah kanan itu ada tulisan dilarang tidur di sini. Nah itu pas di pelang itu Ki, itu saya ngeliat sosok yang dia nggak pakai baju, dia telanjang dada, di sini pakai kain, dan yang saya lihat mukanya itu persis dengan pendakian saya yang pertama. Si kakek itu, tapi rambutnya ini nggak di ini, jadi diikat gitu, dan dia pakai ikat kepala juga sama, tapi ikat kepalanya ini kayak apa sih, emas gitulah kayak gitu. Tapi setelah itu begitu saya nyamperin om saya lihat lagi situ hilang. Dan saya sempat nanya sama om saya, dan om saya pun melihat pada saat itu sosok beliau. Melihat sosok kakek yang sama ya? Iya, makanya begitu om saya ngeliat sosok itu, dia langsung ngirimin doa kayak gitu. Nah akhirnya singkat cerita nih, saya ke Hargo Dumila, puncaknya. Saya sempat podcast di sana. Om saya nggak mau ngelanjutin ke puncak. Karena? Jadi om saya ini punya feeling kalau di hatinya dia enggak, dia nggak mau memaksakan, takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Akhirnya dia kembali ke Gupak Menjangan.
melewati Pasar Dieng. Pasar Dieng ini kan kita tahu banyak jalur, ya kan? Dan banyak tersesat di situ. Salah satunya ya, yang sempat rame lah pada saat itu kan. Alfi itu ya. Ya, Alfi. Nah terus dia ini baru pertama kali loh, gitu. Dia bilang sama saya, dia 3 kali ke Pasar Dieng, dia balik lagi ke warung Boiem. Dia balik lagi sampai akhirnya pas ketiga kali dia coba buat masuk ke Pasar Dieng, dia ngelihat itu cahaya dari Argo Dalam ngelintas di depan dia, set gitu. Nah, akhirnya dia ngikutin cahaya itu dari bisa dibilang mungkin dari rumah botol ya, dari rumah botol yang botol-botol itu dia ngelewatin Pasar Dieng kan itu lumayan ya jaraknya. Menurut dia itu nggak ada 5 menit. Itu cepat banget ya berarti ya? Jadi setelah dia ngelewatin Pasar Dieng itu dia berani, dia yakin setelah dia ngeliat cahaya melintas di depan dia itu dari Argo Dalam. Oke. Diikutin lah. Diikutin. Gitu. Jadi om saya ini bisa dibilang kayak dituntun lah gitu untuk keluar dari Pasar Dieng. Nah akhirnya saya khawatir kan, karena kan saya posisi di puncak, HT saya kontak dia nggak nyaut gitu. Tapi setelah saya sampai camp ketemu sama dia katanya ngontakin saya gitu. Mungkin ya saya berpikir logisnya frekuensinya nggak nyampe gitu kan. Nah akhirnya saya turun ngelewatin Pasar Dieng. Saya bertiga nih, saya sama teman saya orang Jogja dan satu lagi orang Semarang. Nah teman saya yang orang Semarang ini dulu sebelum dia mendaki lah gitu, dia sering ke Lawu tapi sebagai pendaki spiritual. Oh, ritual-ritual juga ya beliaunya di sana. Dia cerita sama saya, dia sempat pernah dikasih sesuatu lah dari situ kayak gitu. Dia cerita. Nah, saya juga mau eksplor di Pasar Dieng itu, milih-milih orang yang ngerti lah yang saya ajak kayak gitu. Nah, teman saya yang dari Semarang ini saya suruh tunggu di salah satu batu lah gitu. Saya mau ke arah kanan nih gitu kan. Karena kan yang saya khawatirin di saat saya eksplor kita nggak tahu ya gitu. Tiba-tiba kabut turun, terus jalur ketutup, karena kan di situ kan banyak cabangan yang bikin pendaki tersesat lagi gitu. Nah teman saya suruh duduk di batu itu untuk menjadi patokan saya untuk keluar. Oh, biar ada tandanya ya, penandanya. Nah di situ itu saya bilang Pasar Dieng itu kayak komplek. Kayak komplek tuh jadi gini, batu yang ditumpuknya model kayak piramid gitu ya, itu ada bagiannya di blok sebelah sini. Dan batu yang ngelingkar itu ada lagi di sebelah sana. Jadi itu kayak udah ada plotnya masing-masing gitu. Sampai akhirnya saya masuk ke salah satu batu yang lingkarannya tuh lumayan besar gitu. Saya masuk ke situ, begitu saya nyampe di situ, itu saya langsung mutusin buat balik. Saya ngomong sama teman saya yang dari Jogja itu yang ikut, yang videoin saya. Mas, ayo kita balik. Loh, tar dulu dah, ini baru sebentar loh kata dia. Ayo balik gitu saya bilang. Karena di situ saya melihat sosok yang sama pada saat waktu saya di pendopo. Oke. Yang mukanya kayak leak gitu. Cuma kali ini tuh badannya kelihatan besar. Dan di situ saya ngelihat sosok itu tuh kayak gimana ya, ngancam saya gitu. Saya nggak bisa menafsirkan gitu ya. Mungkin pada saat itu tuh yang saya pikirin, kalau gua terus maju ke sana habis sama dia gitu. Karena saya ngelihat apa sih namanya, sosok itu tuh kayak melarang saya untuk ke situ gitu. Nggak boleh berarti buat Mas Indra untuk menuju ke sana. Betul. Nah, akhirnya makanya di situ saya mutusin balik. Kalian pasti penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya, karena pendakian kali ini benar-benar banyak kisahnya dan benar-benar banyak pengalamannya yang bahkan sempat ke alam lain ya katanya. Iya. Nah, tunggu di episode selanjutnya, tetap di Kisah Dunia Lain.